Hanya berpikir gini, sebetulnya pejabat tinggi negara itu tidak perlu dapat award sebetulnya. Kenapa? Karena kamu memang disumpah untuk untuk tidak korupsi. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, baik lagi di TA Channel. Kali ini, di video kali ini gue mau ajak kalian untuk mereact sebuah video yang lagi viral ya. Bukan video yang viral, tapi isi video yang viral. Itu tentang Ahok, calon presiden 2024. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channelnya, bagikan ke yang lain. Let's go! Oke guys, jadi videonya ini datang dari Polemik Politikus. Itu channel Polemik Politikus. Nggak sempat gitu, bukan nggak sempat apa ya, tidak sengaja gitu gue menemukan channel ini waktu lagi scrolling YouTube, terus ada beritanya. Karena yang kalian tahu kalau Ahok ini saat-saat ini lagi namanya mencuat lagi gitu, lagi rame-ramenya, lagi viral lagi. Tadi sempat gak enak badan, cuman untungnya ada tolak angin nih. Biasa kalau kurang enak badan, minum tolak angin yang sasetan. Ntar ya, sebelum kita lanjut videonya, minum dulu tolak angin. Lumayan bikin anget. Satu saset tolak angin ini bisa bikin anget dan bisa bikin tidur pulas. Mantap. Juga ada kayak macam lotionnya, kayak fresh care gini nih. Ini bisa taruh di sini nih. Bikin anget juga nih. Sini dikit lah. Dan bisa dibawa kemana-mana ini. Keren. Oke guys, jadi lanjut aja ya, langsung ke videonya. Jadi kalau misalkan kalian tahu bahwa sekarang tuh lagi mulai marak-maraknya, rame-ramenya orang saling promosi. Karena presiden pemilihan presiden tahun 2024. Dimana which is itu sebentar lagi, yaitu tahun depan. Banyak sekali partai-partai yang menggusung nama-nama tertentu. Tapi kali ini guys, tidak disangka-sangka, saat ini, bulan-bulan ini ternyata nama Ahok mulai mencuat lagi. Mencuat lagi nama Ahok. Ada apa sih dengan Ahok? Yuk kita lihat ya, nonton videonya langsung seperti apa sih. Let's go. Kita coba ya. Bentar. Paling mantap Ganjar Ahok 2024. Tapi siapkah Indonesia? Nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok. Ini yang ngomong ini Denny Siregar ya. Masih tinggi. Dia pengamat. Ahok mempunyai kemampuan semuanya yang mumpuni. Pokoknya keadaan Indonesia tuh Denny Siregar tuh banyak sekali sih. Dan sistematik. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak bukan mampu politikus, kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Kompetisi menjadi calon presiden itu terbuka untuk siapa saja yang mampu. Biar mereka berkompetisi secara sehat. Dan biarlah rakyat yang menentukan. Persoalan siapa saja bisa jadi presiden. Kemampuan, termasuk bukan kalian. Pula soal pernyataan yang kontroversial yang selalu dikeluarkannya, bukan juga karena dia dari etnis minoritas, dia triple minority. Jadi dia tidak bisa menjadi calon presiden yang bisa kompetitif. Ya, saya hanya berpikir gini, sebetulnya pejabat tinggi negara itu tidak perlu dapat award sebetulnya.
Kenapa? Karena kamu memang disumpah untuk melakukan, untuk tidak korupsi. Jadi kalau seorang pejabat tidak korupsi, tidak perlu dihargain, karena itu memang sumpah jabatan dia. Cuma karena dalam situasi seperti saat ini wawancara dengan mata Najwa. Ketika ada stigma bahwa semua orang berpikir pejabat itu masih korup, tidak ada pejabat yang jujur gitu loh. Nah ini tidak ada pejabat yang jujur. Saya hargai sekali penghargaan ini. Nah sekarang kita buktikan ada pejabat yang jujur gitu. Ya untuk memberikan contoh, bukan saya nantang, saya terpaksa harus jadi showcase. Tidak ada pilihan. Ini harus jadi showcase untuk mempertontonkan bahwa di Republik ini masih ada orang jujur gitu loh. Baru saja Basuki Cahayapurnama atau Ahok menggebrak dengan menghapuskan beberapa fasilitas buat para petinggi di Pertamina seperti kartu kredit dan uang saku atau uang representatif. Ketika Ahok menggebrak, publik pun bersorak mengapresiasi kinerjanya sembari menyayangkan. Jadi kinerja Ahok ini memang luar biasa ketika dia sedang jadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo ya. Sebelumnya kan Wagub terus jadi gubernur ya. Udah gitu kinerjanya bagus. Cuman sayangnya langsung diganti sama Anies Baswedan. Terus sempat hilang, juga sempat terkena kasus juga, cuman kembali lagi menjadi komisarisnya Pertamina ya. Dan dia juga sendiri sekarang memberikan gebrakan-gebrakan yang bagus di Pertamina. Di antaranya dia menghilangkan uang-uang yang nggak perlu lah ya, terutama untuk pejabat-pejabat tinggi di Pertamina. Oke, kita lanjut lagi. Bahwa sosok pekerja keras dan bersih seperti Ahok pernah disia-siakan oleh warga Jakarta. Sekarang mungkin sudah banyak yang menyesal sih. Di Pertamina saja kinerja Ahok makin kinclong karena ternyata Pertamina bisa menyetor duit ke negara hingga ratusan triliun rupiah. Padahal tahun 2020 itu bisa dibilang sebagai tahun terburuk akibat imbas pandemi. Namun Ahok pun muncul dalam beberapa survei elektabilitas. Misalnya dalam survei LSI yang dirilis pada bulan Februari 2021 lalu, nama Ahok menduduki posisi keempat dengan angka 7,2%. Di atasnya ada Anies 10,2%, Ganjar Pranowo 10,6%, dan Prabowo sebagai yang teratas 22,5%. Namun di satu pihak ada pertanyaan, apakah status mantan napi Ahok memungkinkan untuk ikut pilpres? Nah sebentar, pertanyaan nih, Ahok itu kan pernah sempat jadi napi ya, karena kasus penistaan agama. Ya, waktu itu dia berseteru dengan FPI ya, karena kasus penistaan agama. Nah, apakah bisa Ahok ini jadi seorang presiden, sedangkan dicantumkan di undang-undang itu kan kalau mencalonkan diri sebagai seorang presiden itu tidak boleh mantan napi. Nah ini yang jadi konsekuensi. Jadi apa? Jadi jadi bumerang lah ya. Coba kita lihat lagi. Dilansir kumparan.com, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan bahwa ancaman pidana Ahok waktu itu adalah 5 tahun. Sehingga tidak memenuhi syarat capres dan cawapres yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa capres atau cawapres tidak pernah dipenjara, yang ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Namun kata Titi, bisa saja nanti ada yang punya penafsiran berbeda. Lagi pula aturan juga bisa berubah ya. Karena kekhawatiran saya soal Ahok bukan bersumber pada aturan perundang-undangan, melainkan soal kesiapan atau kematangan publik. Sampai lupa sama Pak Ganjar. Memang tulisan ini lebih berfokus ke Ahok, karena dari segi aturan maupun penerimaan atau acceptance publik terhadap pencapresan Ganjar akan tidak ada masalah. Saya kira tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengapa Ganjar layak diusung jadi capres. Sudah banyak sekali tulisan saya mengenai hal itu. Bahwa memang Ganjar belum sampai mencapai level seperti Pak Jokowi. Itu adalah pendapat saya. Tentunya Ganjar masih punya waktu panjang untuk berkarya dan menempa dirinya. Sudah banyak digelar deklarasi relawan Ganjar. Tadi saya sempat melihat di Twitter, bahkan sudah sampai di provinsi NTT. Para pendukung Ganjar ini sudah mulai menunjukkan militansinya. Sebuah perkembangan. Itu tadi sekilas tentang Ahok, dan juga tadi di ujung video tentang Ganjar ya. Kita tonton lagi nih. Ganjar juga bagus. Sebuah perkembangan yang bagus dan sangat mendukung pencapresan Ganjar. Tinggal soal kendaraan partai pendukungnya kan. Dan saya juga yakin PDIP bukan partai yang membuang emas atau permata yang sudah terlihat kilauannya. Kalau Jokowi si tukang kayu pernah diusung, maka tidak mustahil bagi PDIP untuk mengusung Ganjar.
Sekarang pasangannya siapa? Sudah ada juga beberapa suara netizen yang sepaham dengan saya bahwa yang paling mantap adalah pasangan Ganjar Ahok buat 2024. Sama-sama energi, berkualitas, tidak berjarak dengan rakyat, berdedikasi tinggi, punya integritas yang tinggi dan suka bekerja keras. Dari segi kualitas, saya kira pasangan ini bakal mampu membawa Indonesia makin maju, makin sejahtera, dan makin bersih dari korupsi atau kolusi. Pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia siap menerima mereka, khususnya Ahok? Nah, ini dia. Siapa saja boleh nyapres, tapi apakah rakyat siap menerimanya? Sedangkan di grup WA teman-teman SMP saya saja masih terus beredar info-info hoax dengan sentimen anti-aseng. Tentu saja disertai dengan pemujaan terhadap Anies dan segala sesuatu yang berbau Arab. Padahal teman-teman SMP saya itu ada yang berprofesi sebagai ASN, dosen, pengusaha, dokter. Ada pula yang kuliahnya lulusan Australia. Oke, jadi sekilas tentang Ahok ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Indonesia siap untuk menerima Ahok sebagai calon wakil presiden atau presiden? Bagaimana menurut kalian? Kira-kira Ahok itu pas nggak? Sebetulnya kalau saya pribadi nggak ada masalah ya. Mau siapapun yang jadi presiden, nggak masalah. Selama mereka itu memang memiliki kinerja yang bagus dan mereka memang menjadi presiden itu memang bukan tujuan untuk tujuan pribadi. Jadi memang untuk rakyat gitu loh. Jadi memang untuk bangsa Indonesia. Jadi dedikasinya emang di kesana bukan karena ingin memperkaya diri sendiri ataupun ingin mempelancar usaha keluarga seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya pribadi ditanya soal Ahok ini kalau saya lihat tuh memang kinerjanya bagus sekali kemarin dan Ahok ini merupakan tentunya dia anak Tuhan ya, anak Tuhan. Terus dia betul-betul pada prinsipnya dan selama ini saya lihat sih dia bersih. Kalau masa masuk penjara itu masalah penistaan agama yang menurut saya pribadi itu merupakan salah paham. Itu merupakan sebetulnya nggak perlu sampai ke sana. Masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, akan tetapi mungkin pada saat itu ada pihak-pihak yang memang bertujuan untuk menjatuhkan Ahok. Nah, tapi untuk saya pribadi kalau misalkan Ahok ingin jadi presiden, silakan, sama sekali saya tidak keberatan. Karena apa? Karena setelah dilihat memang kerja Ahok itu memang bagus dan dia tuh dia teguh gitu, teguh pada prinsipnya. So guys, jadi gimana? Jadi sampai di sini aja video gue untuk meriah tadi ya, video tentang Ahok yang saat ini sangat viral, sangat gempar sekali, namanya mencuat lagi, diangkat lagi gitu sebagai calon mungkin calon presiden, mungkin calon wakil presiden di tahun 2024 nanti, which is itu tahun depan. Nah, untuk kalian sendiri, kalau misalkan Ahok jadi presiden, nah, setuju atau tidak setuju? Setuju kenapa? Tidak setuju kenapa? Kalian tulis di komen di video ini. Saya setuju Ahok jadi presiden, kenapa? Alasannya. Saya tidak setuju Ahok jadi presiden, kenapa? Alasannya. Oke guys, so thank you for watching guys. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Saya di sini saya cuma ingin berbagi aja, ingin sama-sama istilahnya berinteraksi, berkomunikasi, sharing gitu tentang apa yang sedang terjadi khususnya di menjelang pemilu 2024, di mana nama Ahok kini sudah mulai, ini mencuat lagi. Sebentar, minum nih enaknya. Ini cincau hitam. Jadi di mana nama Ahok ini mulai mencuat lagi dan banyak berita di mana-mana, banyak orang membicarakan. Oke? So guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya, dukung terus TH Channel untuk perkembangannya tentunya, agar TH Channel ini bisa bermanfaat buat kamu, buat kalian semua, buat orang banyak ya. Kalau misalkan kalian ingin nonton lagi video TH Channel yang lain, kita di TH Channel ini ada edukasi, ada vlognya, tempat-tempat menarik, ada juga informasi-informasi lainnya. Kalian buka channel ini, TH Channel, lari ke playlistnya, di situ ada pilihannya, kalian mau nonton video yang mana. Oke? So guys, thank you. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan rezeki, panjang umur dan kesehatan selalu menyertai kalian sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kita ketemu lagi di next video guys. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan, dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye-bye.